Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Jurnal Pajul. Di video pembelajaran kali ini kita melanjutkan video sebelumnya, yaitu perbandingan kelas 7 part 2. Bagi adik-adik yang belum menyaksikan video sebelumnya, nanti bisa disaksikan. Kita lanjut saja ya. Tujuan video pembelajaran ini memahami dan menentukan perbandingan senilai, memahami dan menentukan perbandingan berbalik nilai, dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari mengenai perbandingan. Agar lebih kalian memahaminya, nah kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal perbandingan senilai. Harga 1 lusin buku tulis adalah 48.000. Berapa harga 6 buku tulis? Nah, untuk masalah soal perbandingan senilai, kita dapat mengerjakannya dengan dua cara, yaitu cara pertama mencari harga satuan, cara kedua itu dengan menggunakan rumus perbandingan senilai. Agar kalian lebih mudah memahaminya, langsung saja kita mengerjakannya. Perhatikan dengan baik. Harga 1 lusin buku, berapa? Iya, harga 1 lusin buku adalah 48.000. Nah, ditanya harga 6 buku. Berarti kan satuan buku ya, bukan lusinan. Kita ubah dulu, 1 lusin itu berapa buku? Iya, 12 buku. Oke. Di sini cara pertama yang tadi Bapak bilang adalah mencari harga satuan. Caranya bagaimana, Pak? Caranya dengan cara harga dibagi dengan jumlah. Nah, sama dengan kita masukkan angkanya. Harga berapa? Nih, 48.000. Oke, jumlahnya berapa? Ini yang 12 buku. Sama dengan kita bagi 48 dibagi 12, yaitu 4. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, berarti 4.000. Nah, harga satuan buku adalah 4.000 per buku. Nah, ditanya berapa harga 6 buku? Kita kalikan saja. 6 dikali 4.000 sama dengan 24.000. Nah, berarti harga 6 buku adalah 24.000 rupiah. Mudah ya? Oke, cara kedua kalian dengan menggunakan rumus perbandingan senilai. Yaitu caranya dengan A1 rumusnya berbanding B1 sama dengan A2 berbanding B2. Nah, A1 mana, Pak? A1 adalah jumlah bukunya. Nah, di sini kita tulis atau kita ilustrasikan seperti tabel, yaitu buku. Nah, di sini adalah harga. Tadi berapa? Harga 1 lusin ya. Tapi kan kita langsung saja ke jumlahnya, yaitu 12 buku harganya 48.000. Sedangkan kalau 6 buku nih ditanya berapa harganya, kita misalkan adalah X sama dengan itu ya. Nah, kita langsung saja masukkan ke rumusnya. A1 per B1, A2 per B2. Berarti A1 nya berapa? 12 per 6 sama dengan 48.000 per X. Oke, kita sederhanakan dulu supaya gampang menghitungnya. Kita 6 sama 12 sama-sama dibagi berapa? Ya 6. Ini 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Kita kali silang. Kita pindah ke sebelah ini. 2 dikali X sama dengan 2X. Ingat aljabarnya ya. 1 dikali 48.000 sama dengan 48.000. Gitu ya. Oke, berarti X sama dengan berapa? 48.000 dibagi
2. Berarti X sama dengan 24.000. Sama ya? Ya, tuh. Terserah bagaimana kalian mau mengerjakannya. Caranya mau cara pertama boleh, nanti cara kedua juga boleh. Ya, karena hasilnya sama. Mudah dimengerti? Ya, jika kalian sudah mengerti, bagus. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Kita lanjut saja ya ke contoh kedua. Nah, di sini ada sebuah motor untuk menempuh jarak 240 km menghabiskan bensinnya berapa? Ya, 8 liter bensin. Jaraknya 240, membutuhkan bensin sebanyak 8 liter bensin. Tentukanlah berapa kilometer yang dapat ditempuh oleh motor tersebut jika memiliki 12 liter bensin. Nah, seperti tadi ya, kita langsung saja bikin seperti tabel, yaitu ada jarak, ada bensin. Oke, tadi jaraknya berapa? Jarak yang pertama adalah 240 km. Bensinnya menghabiskan berapa? 8 liter. Nah, jika ditanya ada bensinnya 12 liter nih di dalam motor, kira-kira jaraknya berapa ya? Gitu kan ya? Oke, kita gabungkan saja. Kita langsung lanjut saja. Kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan 240 per Y sama dengan, Kak, variabelnya kok udah berganti X jadi Y. Ya nggak apa-apa, boleh entah jadi A, entah jadi W, tergantung kalian anaknya di mana atau tergantung dari pembuat soalnya. 240 per Y sama dengan 8 per 12, karena biasanya variabel huruf ini diganti sebagai jadi variabel gitu ya. Itu maksudnya yaitu pengganti berapa gitu ya. Berarti kita kecilkan, 8 sama 12 sama-sama dibagi berapa? Ya 4. 8 dibagi 2 adalah, 8 bagi 4 adalah 2. 12 dibagi 4 adalah 3. Kita kali silang, 2 kali Y sama dengan 2Y. 240 dikali 3 berarti 2Y sama dengan 240 kali 3 berapa? Ya betul, 720. Y sama dengan 720 dibagi 2 berarti sama dengan berapa? Ya 360. Mudah ya. Nah, jadi jika bensinnya terdapat 12 liter, jarak yang ditempuhnya adalah 360 km. Mudah ya perbandingan senilai. Iya. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, contoh soal perbandingan skala. Waktu SD juga kalian sudah pernah belajar tentang skala, tapi di sini kakak akan mengulang sedikit. Jarak Palembang ke Bengkulu adalah sekitar 450 km. Apabila murid SMP Cemerlang diminta menggambar peta dengan skala 1 berbanding 7.500.000, maka berapakah jarak antara Palembang dan Bengkulu? Nah, biasa kan yang diketahui apa? Diketahui adalah JS. Jarak sebenarnya berapa? 450 km. Nah, skala berapa? 1 berbanding 7.500.000. Nah, ditanya adalah JP, jarak peta atau jarak gambar sama dengan. Nah, kalau ditanya JP, jarak sebenarnya ini kalian ubah dulu ke bentuk, karena biasanya skala adalah cm, berarti kilometernya ubah ke cm. Kilometer ke cm adalah turun tangganya berapa? Iya 5, berarti kita tambahkan saja nolnya, berarti adalah 45 juta. Seperti itu ya. Nah, JP sama dengan JS dibagi skala. Nah, di sini kan kalau jarak pada peta kan skala dikali
jarak sebenarnya ya. Tapi sini Bapak langsung saja mensikatnya seperti ini. Jadi satunya kalian abaikan saja. Jadi langsung saja 45 juta dibagi 7.500.000 seperti itu. Kita coret saja nolnya ya. Nolnya coret, nolnya coret. Nolnya coret, nolnya coret. Berarti yang tersisa adalah 450 dibagi 75. Berapa 450 bagi 75? Ya, betul. Adalah 6 cm. Jadi jarak pada petanya adalah 6 cm. Mudah ya untuk perbandingan skala. Di sini hanya mengingat saja pelajaran kalian waktu SD. Ternyata kalian masih ingat semuanya. Kita lanjut soal selanjutnya. Nah, contoh soal perbandingan berbalik nilai. Sebanyak 4 anak memerlukan waktu selama 25 menit untuk mendirikan sebuah tenda. Jika terdapat 5 anak, berapakah waktu yang diperlukan untuk mendirikan tenda? Seperti ini, perhatikan. Kalau perbandingan tadi, perbandingan senilai adalah A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, rumus yang digunakan adalah seperti ini. A1 per B1 sama dengan B2 per A2. Dibalik ya. Nah, agar kalian dapat memudahkan memahaminya, kita langsung saja mengerjakan soal ini. Tadi seperti tadi kita membuat apa? Iya, bentuk tabel. Di sini ada anak, di situ ada waktu. Nah, adalah anak. Di sini waktu. Gitu ya. Nah, ditanya 4 anak. 4 anak menghasilkan memerlukan waktu berapa? 25 menit. Nah, kalau ditanya 5 anak. 5 anak berapa gitu ya. Mau apa hurufnya? Z gitu ya. Anggap itu berapa? Kita kerjakan ya. Langsung saja kita pindah ke sini. A1 per B1, B2 per A2. Nah, maksudnya adalah A1 ini adalah 4, B1 ini adalah 2, 5, B2 nya adalah Z, A2 nya adalah 25. Berarti kamu balik seperti ini. 4 per 5 sama dengan Z per 25. Seperti itu ya, ini Z. Tambahin. Nah, kayak tadi kita langsung kali silang karena tidak bisa disederhanakan, kita langsung kali silang. Z kali 5 sama dengan 5Z. Gitu ya. Sama dengan 4 dikali 25. 4 dikali 25. Dari mana yang kali silang tadi? Oke, berarti 5Z sama dengan 4 kali 25 berapa? 100. Z sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan berapa? Iya, betul, 20. Berarti jika 4 anak 25 menit, kalau 5 anak berarti ya 20 menit. Nah, kalau berbandingan berbalik nilai itu semakin banyak anaknya maka semakin cepat pengerjaannya gitu ya. Semakin sedikit anaknya maka semakin lama pengerjakan waktu yang diperlukannya. Paham ya? Oke, kita lanjut aja ke contoh selanjutnya. Nah, kita lanjut lagi kayak tadi ya, sama contoh soal berbandingan berbalik nilai. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 28 hari. Berapa jumlah pekerja yang harus ditambahkan? Nah, kita langsung saja membuat ilustrasi tabelnya gini. Ada hari, ada pekerja. Gitu ya. Nah, kalau 49 hari, tadi berapa pekerjanya? Ya, 64. Nah, karena suatu hal pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 28 hari. Nah, 28 hari berapa kan gitu ya. Oke,
Lanjut saja, kita pindahkan ke sini pengerjaannya. Kayak tadi ya, 49 per 28 sama dengan X, kan kita balik, sama per 64. Bisa sederhanakan nggak 49 sama 28? Ya, bisa sama-sama dibagi 7. 49 dibagi 7 adalah 7, 28 dibagi 7 adalah 4. Nah, kita kali silang. 4 dikali X sama dengan 4X. 64 dikali 7. Oke, berarti 4X sama dengan 64 kali 7 berapa? Yuk kita hitung bareng-bareng. 64 di sini ya. Nah, Bapak ganti dulu angkanya biar kamu tahu ceritanya. 64 kali 7. 64 dikali 7. 4 kali 7 kali 4 28. 2. 7 kali 6 42. 42 bagi kali tambah 2 berarti 44. Berarti sini adalah 448. Gitu ya. Nah, berarti X sama dengan 448 dibagi 4 berapa? 448 bagi 4, ayo. 44 bagi 4 11. 11 ya. 8 bagi 4 2, berarti adalah 112. Sampai sini sudah selesai Kak, Pak? Belum. Ditanya, perhatikan. Ditanya adalah berapakah jumlah pekerja yang harus ditambahkan. Nah, berarti dari 64 ini berapa nih jumlahnya biar 112? Caranya adalah 112 dikurang 64 sama dengan berapa? Kita hitung lagi. 112 64 dikurang 0, 12 dikurang 4 adalah 8. Sama dengan 10 dikurang 6 adalah 4. Berarti sama dengan 48. Berarti adalah 48 orang. Nah, jadi jika pekerjanya harus menyelesaikan 8 hari, pekerja yang harus tambahkan adalah 48 orang. Kenapa 48 orang? Karena kan tadi jumlah X-nya adalah 112. Tapi yang ditanya adalah ditambahkan, bukan jumlah seluruhnya ya. Jadi dari 64 pekerja ini biar jumlahnya adalah 112, kira-kira nambah berapa orang ya gitu. Nah, inilah jawabannya adalah 48 orang. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, sekali lagi Bapak mengingatkan bahwa matematika itu mudah. Orang bisa karena terbiasa. Jika kalian selalu mengerjakan soal-soal matematika dengan biasa, maka matematika itu mudah buat kalian. Seperti itu ya. Terima kasih dari Bapak. Cukup sekian untuk perbandingan kelas 7 part 2-nya. Semoga kalian dapat memahami video pembelajaran kali ini. Jika ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe channel Bapak ini. Jika bermanfaat juga buat teman-teman kalian, silakan kalian boleh share video pembelajaran seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.